Halo guys, selamat bergabung di channel yang membahas alur cerita seputar Gopi. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya guys. Untuk para pecinta serial Gopi dimanapun Anda berada, silahkan absen terlebih dahulu dengan cara komen di kolom komentar ya guys. Tidak mau panjang lebar, kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Madhuben menulis sebuah surat seolah-olah itu adalah Ahem yang menulisnya. Ahem meninggalkan rumah dan berpikir sekarang setelah keluarga Modi membaca surat ini, mereka akan menyangkal Gopi. Seluruh keluarga ada di kamar Gopi karena khawatir tentang keadaan Gopi. Madhuben berteriak dan mereka semua berlari ke arahnya dan bertanya apa yang terjadi. Dia mengatakan Ahem meninggalkan rumah. Kokila bertanya mengapa dia tidak menghentikannya. Dia mengatakan dia tidak mengetahui ketika Ahem hendak pergi. Kokila mengatakan mereka tidak akan membiarkan Gopi tahu tentang ini. Gopi keluar dan mendengar percakapannya, mengatakan dia akan menghentikan Ahem dan berlari. Seluruh keluarga berlari di belakangnya. Madhuben berpikir tidak ada yang melihat surat Ahem, tapi dia akan menunjukkannya kepada semuanya. Gopi berlari tanpa alas kaki sementara Tolu dan Molu dan Jigar mengikutinya. Hetal menghentikan Kokila dan mengatakan pada Tolu, Molu dan Jigar telah pergi ke belakang Gopi dan mereka akan membawanya kembali. Sementara itu Urmila menelpon Kokila dan bertanya apakah Ahem membuka pintu. Kokila mengatakan Ahem meninggalkan rumah tanpa memberitahu siapapun dan Gopi telah mencari dia. Urmila mengatakan ini semua karena Gaura si jahat itu. Gaura kemudian merenggut ponsel dan memberitahu Kokila bahwa dia mengatakan anaknya akan meninggalkannya. Kokila memutuskan panggilan. Gaura kemudian memberitahu Urmila bahwa dia tahu Urmila masih berpihak pada Kokila dan itu adalah rencana mereka. Ahem berjalan di jalan tanpa sadar dan tanpa memperhatikan lalu lintas sampai mengingat kata-kata Mira. Sebuah mobil datang dengan kecepatan tinggi ke arahnya. Gopi berjalan di jalanan dan memanggil AMG. Lalu Gopi hampir terjebak dengan mobil seketika Jigar menyelamatkannya. Gopi jatuh di jalan dan mengatakan AMG pergi ke suatu tempat. Jigar bilang mereka semua mencari kakak. Tolu dan Molu membawa mobil dan Jigar dengan paksa membawa Gopi masuk dan membawanya pulang. Kokila memberitahu keluarga bahwa dia akan membawa kembali Ahem dan Gopi. Gopi datang saat itu dan Jigar dan Tolu dan Molu. Kokila melihat darah mengalir di pelipisnya dan memanggil Meti untuk membawa perban. Madhuben menyimpan surat di atas meja dengan botol detol di atasnya dan berpikir sekarang semua orang akan melihatnya. Sona mengambil botol detol dan tidak memperhatikan surat. Kokila meminta Jigar untuk memberitahu polisi untuk menemukan Ahem. Saat itu, inspektur menelepon dan menginformasikan bahwa Ahem mengalami kecelakaan. Jigar memberitahu keluarga bahwa inspektur mengatakan Ahem mengalami kecelakaan dan dia sudah mati. Seluruh keluarga merasa hancur mendengar ini dan mulai menangis. Nenek menangis keras. Kokila duduk sambil menangis. Gopi duduk shock. Hetal mengguncangnya dan mengatakan Ahem tidak ada lagi. Gopi berteriak ketika dia masih hidup. Bagaimana Ahem bisa mati? Gopi berbicara secara emosional dengan suara bernada tinggi bahwa jam tangan tidak dapat berjalan hanya dengan satu jarum dan lain-lain. Dia mulai memukul lonceng kuil dan berdoa pada dewa. Dia menyalakan lampu dan mengatakan sampai lampu menyala, tidak ada yang akan terjadi pada Ahem. Dan dia yakin bahwa mayat itu bukan milik Ahem. Urmila menelpon Kokila dan bertanya apakah Ahem datang. Kokila menangis bahwa Ahem sudah. Gopi mengambil telepon dan memberitahu Ahem baik-baik saja dan belum kembali ke rumah. Dia seharusnya tidak memberitahu Gaura atau siapapun di sana tentang Ahem yang hilang. Jigar mendapat panggilan dari inspektur untuk datang dan mengambil mayat Ahem. Kokila mulai menangis lebih keras dan Parak menghiburnya. Kokila memberitahu Gopi mari kita pergi dan membawa Ahem.
Kopi mengatakan dia tidak akan datang dan akan menunggu di sini dan tidak membiarkan lampu itu mati. Dia juga akan berdoa untuk orang yang meninggal. Urmila berpikir dia seharusnya tidak memberitahu Vidya dan Mira tentang hilangnya Ahem. Vidya datang dan mengatakan ayah dan ibu tidak mengangkat telepon. Urmila mengatakan mereka sangat sibuk dan dia tidak perlu khawatir. Urmila sangat ingin melihat bagaimana Mira akan menghukum Gaura. Vidya mengatakan dia harus mengendalikan Mira, bukan justru mendorongnya. Urmila mengatakan Mira melakukan hal yang benar dan dia sangat ingin melihat Gaura dihukum. Jigar dan Kokila sampai di kantor polisi. Kokila mengatakan dia tidak akan masuk. Jigar mengatakan mereka harus masuk. Nah, itu dia ulasan cerita Gopi di episode kali ini. Untuk para pecinta Gopi dimanapun Anda berada, ikuti terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan tentang alur ceritanya. Mimin ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.